Hai guys, di video kali ini saya akan tunjukkan Bitcoin Supply and Demand Models yang bisa memprediksi harga Bitcoin secara jangka panjang. Ini dibuat oleh institusi. Dan seperti biasa, saya juga akan menyajikan analisa teknikal Bitcoin dan beberapa altcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita akan mulai dulu dari time frame daily harga Bitcoin. Kemarin terjadi breakout ke atas, cuma balik lagi ke dalam pola bear flag ini. Dan sekarang ditahan di dalam pola bear flag ini, sekarang berusaha untuk naik lagi ke atas. Apakah bisa melakukan breakout atau tidak? Kalau dari segi pola, sebenarnya pola ini cenderung untuk bearish karena dia setelah terjadi penurunan dari 47.000 ke 39 ribuan, kemudian dia membentuk pola ini yang biasanya disebut dengan bear flag, merupakan continuation pattern, jadi akan melanjutkan tren daripada yang sebelumnya. Karena kalau kita lihat secara besar, ini itu dia akan ke bawah ke sini ya teman-teman, yaitu ke garis support selanjutnya yang besar, yaitu yang 36.000, harganya 36 ribuan. Kalau dari RSI-nya, dia sekarang sedang retest daerah 50. Ini harus dilewati agar bisa melanjutkan bull run-nya setelah dia membentuk W pattern di sini. Dan dari MACD-nya itu, dia sebentar lagi yang akan cross, antara hari ini atau besok itu akan cross, dan dari merah akan berubah ke hijau. Jadi itu kemungkinan beberapa hari ke depan itu akan bullish untuk Bitcoin kalau kita lihat dari MACD-nya. Sedangkan itu untuk market cipher, itu kita lihat money flow-nya yang merah, hijau, merah, dan sudah mulai berubah menjadi hijau. Ketika dia mulai berubah dari merah ke hijau, itu terjadi kenaikan yang lumayan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dan harganya di sini. Ketika dari merah dia beralih ke hijau, harganya itu langsung pump. Situ. Baru ketika dari hijau ke merah, itu terjadi penurunan di daerah sini. Itu menunjukkan bahwa bisa memprediksi apakah itu akan bullish atau bearish kalau kita lihat dari money flow. Tentu saja kita gabungkan dengan indikator lain agar lebih mantap lagi. Nah, itu untuk time frame daily, kita lihat dari perspektif yang lain. Dia sedang berusaha membuat support di atas harga 41.100-an, di mana kalau misalnya ini dia kuat, ya, dia bisa ke 42.500 ke garis resistance selanjutnya. Sama ininya sama saja dengan yang sebelumnya. Itu untuk Bitcoin time frame daily. Sekarang kita ke time frame 4 jam untuk mengetahui apa yang akan terjadi hari ini. Nah, sekarang itu masih berada di pola semacam ini. Kemungkinan, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini bisa menjadi diamond pattern juga. Jadi, dia akan naik seperti ini, naik kemudian turun. Namun ujung-ujungnya akan seperti ini. Jadi dari sini dia gagal, kemudian turun ke sini sampai ke 38 ribuan, kemudian naik lagi ke sini, turun lagi ke sini 38 ribuan, naik, dan dia berhasil breakout dari sini, kemudian dia bisa naik ke atas, ya. Jadi diamond pattern ini dia sideways tapi sangat curam sekali kenaikan dan penurunannya. Ini sering terjadi di bulan-bulan yang lalu. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, itu bisa juga ini adalah cuma semacam broadening sideways wedge, ya teman-teman. Jadi dia membuat hal semacam ini, kemudian dia membesar ininya, dan biasanya sih kalau misalnya ini terjadi di bawah itu merupakan pola yang lebih cenderung untuk bullish, ya. Jadi kita expect mungkin bisa breakout dari sini dan pergi ke next level. Oke,
Dari RSI-nya dia sudah retest daerah 50 yaitu di sini. Ketika dump kemarin sampai ke harga 40.900. Jadi kita akan lihat apakah seberapa tinggi dia bisa naik untuk hari ini ya teman-teman. MACD-nya ini akan cross, jadi akan bearish, kecuali dia bisa bounce ya teman-teman. Jadi masih belum terlalu bullish sebenarnya untuk time frame 4 jam, tapi ada indikasi bull-nya itu 60%, lebih kuat dibandingkan dengan bear, karena dari segi pergerakan harga sudah terjadi kenaikan yang kuat dari 38.500-an sampai ke 42 ribuan. Tertahan di 42 ribuan ini merupakan resistance yang kuat ya. Jadi 42.000 itu merupakan resistance yang kuat. Kalau kita lihat di hal lainnya, EMA ribbon berarti kemarin itu dia sempat turun dari 42 ribuan, dia mau membentuk fondasi di EMA ribbon ini. Nah, dia tidak boleh turun daripada EMA ribbon ini. Kalau misalnya turun di bawah EMA ribbon ini, maka akan bearish seperti ini. Bearish seperti ini. Jadi harganya setelah dia confirm dia berada di bawah EMA ribbon ini, maka dia akan bearish dan terjadi penurunan yang banyak. Tapi harus membentuk seperti ini. Dia berhasil retest ini oke, naik bisa naik lagi oke, turun lagi, retest lagi, naik lagi, dan seterusnya. Jadi semacam mendaki gunung EMA ribbon ini. Itu triple MA forecast bagaimana? Kita lihat untuk MA50, 100 dan 200 time frame 4 jam akan segera meng-cross meskipun masih jauh ya. Jadi entah malam ini atau besok mungkin akan terjadi cross-nya. Cross yang bullish ya. Itu untuk Bitcoin USD. Jadi masih di situ-situ aja, kecuali ada pergerakan harga yang signifikan hari ini, itu bisa membantu besok-besoknya itu lebih bullish lagi. Dan sekarang itu hari Kamis, jadi sudah mau mendekati weekend ya. Jadi ya itu. Selanjutnya adalah Bitcoin dominance. Penting kita mengetahui ini untuk mengetahui portofolio kita apakah mau diisi dengan Bitcoin saja atau misalnya diisi dengan altcoin juga. Nah, selama beberapa minggu terakhir ini, altcoin itu mendominasi dibandingkan dengan Bitcoin, kelihatan dari sini. Kemudian turun sampai di daerah ini, yaitu daerah sideways-nya, yang rentang 41,3% sampai ke 42,1%. Masih sideways bounce, kalau rejected di atas, bounce dari bawah, dan seterusnya. Hari ini sekarang sedang di retest oleh 21 day EMA. Apakah bisa menahan nilai Bitcoin dominance ini untuk turun, di mana itu merupakan harapan untuk memegang altcoin buat teman-teman. Ya, di mana sudah terjadi 2 kali rejection di sini. Kita berharap di sini juga terjadi rejection, di mana bisa bagus banget buat pemegang ETH dan koin-koin lainnya. Oke, ada pendapat orang lain mengenai hal ini bahwa ini merupakan bear flag. Menurut dia, continuation pattern dari tren sebelumnya, di mana setelah terjadi ini, maka harga tersebut akan turun dari situ. Bagus untuk altcoin. Ya, jadi kesimpulan saya, alt season ini masih belum pasti, masih sideways saja nilai daripada Bitcoin dominance-nya. Sekarang kita akan lihat chart Ethereum USD. Dari pergerakan harga sekarang sedang meretest pola daripada symmetrical triangle ini. Sudah 2 kali di retest di sini dan jadi hasilnya bagus. Dia bisa naik dari situ dan kita harus melihat pergerakan harga selanjutnya. Dia mengikuti harga Bitcoin ya. Jadi sama-sama ada yang merah di sini, merah di sini. Hari ini naik sedikit dari kemarin. Jadi itu dia harus membuat kenaikan lagi 1 hari atau 2 hari ke depan agar bisa bullish ke sini ke daerah 3.100 sampai 3.200-an agar tidak terjebak di daerah sideways ini saja
yang dimana bisa menjadi pola misalnya symmetrical triangle. Jadi tidak pasti apakah dia itu akan bullish atau bearish ya, 50-50 untuk pergerakan harganya. Itu untuk Ethereum USD. Sekarang kita akan lihat Ethereum Bitcoin. Nah, Ethereum Bitcoin ini dia melemah udah 5 hari berturut-turut seperti itu. Hari ini juga melemah terhadap Bitcoin. Jadi mungkin apakah akan retest lagi ke daerah 0,0723 itu atau dia tertahan di salah satu level Fibonacci. Itu kita masih perlu melihat bagaimana dianya. Oke, kita akan cek untuk RSI dan MACD-nya. Ya, RSI-nya itu akan ke daerah 50, kemungkinan mau retest daerah 50, alasan kenapa dia turun. Namun MACD-nya itu sebenarnya bearish ya. Jadi agak cenderung bearish untuk Ethereum Bitcoin. Kalau kita lihat dari chart. Altcoin pertama yang akan kita bahas adalah Elrond, di mana dia sudah membentuk semacam triple bottom di sini. Jadi teman-teman lihat di sini ada yang pertama, kaki yang kedua, dan kaki yang ketiga. Oke, nah harga sekarang berada di 21 day EMA di sini, harus berada di atas agar bullish seperti ini, jangan berada di bawah seperti ini. Oke, RSI-nya itu masih di bawah 50. Jadi seperti di persimpangan jalan, apakah akan cross ke atas atau tidak ya, atau balik arah dia. Tapi MACD-nya itu akan segera cross ke atas. Jadi ini cenderung bullish untuk Elrond USD. Kita lihat untuk Elrond Bitcoin bagaimana. Dia sudah lepas daripada downtrend yang terakhir sepertinya. Oke, habis itu dia sudah sideways selama 1 minggu terakhir ini terhadap harga Bitcoin. Jadi itu saja dia sama persis mengikuti harga Bitcoin ketika naik berapa persen, dia juga mirip-mirip seperti itu. Ketika Bitcoin turun berapa persen, dia juga nilainya mirip-mirip seperti itu. Sekarang sedang membentuk fondasi di 21 day EMA-nya agar bisa naik ke level selanjutnya. Menurut saya dia bisa ke daerah 0,0043 atau kenaikan sebesar 9% ke daerah tersebut. Dari MACD-nya itu sudah cross, jadi bagus. RSI berada di 50, jadi bullish untuk Elrond Bitcoin. Sekarang kita akan melihat AV. AV dari 4 hari berturut-turut, harganya naik terus, jadi bagus. Sekarang tertahan di Fibonacci 50. Dia sudah memiliki double pattern di sini, ada 2 kakinya di sini. Kemudian next target menurut saya dia bisa ke 205. Ini karena ini kalau misalnya kita secara W pattern biasa, maka targetnya itu begini. Targetnya itu pas di 205 ya, di harga 205. Jadi kemungkinan besar akan bisa ke 205 dalam beberapa hari ke depan. Nah, kemudian ada resistance yang besar di daerah 222 dan 233 di daerah sini, ya. Itu. Namun menurut saya ini bisa, kalau misalnya asal alt season-nya itu masih jalan, itu AV bisa tembus ke atas dan meraih ke sampai $300. Kalau misalnya alt season-nya masih jalan. AV Bitcoin bagaimana? Sama juga mirip-mirip seperti AV USD. Oke. Poin selanjutnya adalah Immutable X atau IMX. Ini juga pergerakan harganya bagus. Jadi dari Fibonacci kita tarik swing low-nya di sini, swing high-nya di sana. Itu dia bounce dari 61,8-nya di sini. Jadi merupakan daerah demand, orang-orang banyak beli di daerah 61,8. RSI sudah menembus garis level 50, bagus, dan MACD juga akan segera cross, apakah hari ini atau besok akan terjadi cross-nya. Target harganya untuk ini adalah dalam seminggu 2 minggu ke depan adalah di harga 2,87 dan 3,2 dolar, atau kenaikan sebesar
38%, 38% sampai 50%-an untuk IMS. Dari segi fundamental, IMS ini sangat bagus. Dia bekerja sama dengan GameStop, bekerja sama dengan Marvel juga kalau tidak salah, untuk urusan NFT ya. Ini merupakan platform utama daripada Gods Unchained, trading card game terbaik untuk di crypto menurut saya. Dan ini merupakan layer 2 di jaringan Ethereum, jadi tidak perlu, nah khusus ini dia tidak perlu gas fee ketika kita melakukan transaksi NFT di Immutable. Jadi sangat bagus sekali, kegunaannya sangat praktis, orang-orang menyukainya karena biaya transaksinya itu gratis ya. Ketika kita mau bikin NFT dan kita mau jual beli NFT itu juga gratis. Itu untuk IMX. Sekarang kita akan ke Bitcoin Supply and Demand Models yang dibawakan oleh Jurien Timmer. Dia merupakan Director of Global Macro Fidelity. Fidelity itu memiliki Bitcoin, ya. Jadi perusahaan yang memiliki Bitcoin. Ini adalah model berdasarkan supply dan demand. Ya, di mana yang hitam itu adalah harganya. Harganya dilihat secara logaritmik, jadi 10, 100, 1000, 10.000 kelipatannya. Supply model S2F ini merupakan kreasi dari Plan B. Jadi dia memprediksi harga menggunakan scarcity. Jadi karena supply-nya itu bisa ditebak berapa based by halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi maka dari itu bisa terbentuklah supply model ini, yaitu yang warna biru ini. Dimana kalau sekarang itu harusnya harga Bitcoin berdasarkan supply model ini, itu harganya itu 100.000. Berarti kita cenderung undervalue kalau misalnya dibandingkan dengan S2F model tersebut dari supply model. Nah, selain supply model, ada demand model. Nah, demand model ini itu dia berdasarkan Metcalfe's Law, yaitu ini bisa digunakan untuk hal-hal yang berbau teknologi seperti adopsi dari handphone, adopsi dari komputer, di mana itu nilai valuasinya itu tergantung daripada jumlah orang yang menggunakan handphone gitu. Jadi Metcalfe's Law itu, bentar saya bisa cari, valuasi daripada jaringan suatu telekomunikasi itu proporsional atau setara dengan berbanding lurus dengan kuadrat daripada jumlah semua user yang connected di dalam sistem tersebut ya. Jadi semakin banyak pengguna yang menggunakan sistem tersebut, itu maka dia akan dipangkat 2 ya. Jadi makanya bisa ada kenaikan harga secara parabolik itu karena ini. Jadi demand model ini itu menggunakan Metcalfe's Law, di mana awal-awal itu karena dia masih tahapan awal, jadi sangat mudah sekali untuk melakukan pergerakan harga secara eksponensial. Makanya Bitcoin bisa 100 kali lipat dulu-dulu. Tapi sekarang karena dia sudah berada di daerah tengah-tengah, jadi dia pergerakan harganya tidak bisa 100 kali lipat, tidak bisa sebanyak itu dalam waktu dekat ya. Dan di mana ketika dia sudah menjadi dewasa untuk Bitcoin-nya, kenaikan harganya akan lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat demand model ini, yang warna pink itu, yang mereka buat itu, ini sekarang itu harga itu dekat dengan daripada demand model yang warna pink ini. Harga itu sekarang di kisaran 41 ribuan dan demand model di 46 ribuan ya. Nah, kalau misalnya dia tidak terlalu dekat, dia tidak terlalu jauh, maka itu menurut investor institusi ini biasa-biasa saja sebenarnya. Ya, kalau misalnya harganya itu jauh daripada demand model ini, misalnya di 100.000 sekarang, mungkin itu akan menjadikan selling pressure yang kuat untuk Bitcoin sehingga dia bisa turun. Kalau misalnya harga Bitcoin itu jauh misalnya
dump sampai ke 20 ribuan, maka itu akan sangat sangat merupakan buying opportunity buat institusi investor. Investor institusi maksud saya ya. Karena murah banget dibandingkan dengan demand model ini. Nah, jadi ini bisa kita gunakan, teman-teman. Saya akan baca apa yang dia tulis di thread ini, menurut saya sangat menarik, dan teman-teman bisa belajar banyak hal dari sini. Nah, dia bilang, ini Bitcoin terlalu membosankan, pergerakan harganya tidak gimana-gimana gitu, lebih enak main altcoin daripada Bitcoin. Tetapi boring ini justru pergerakan sideways ini bagus kalau kamu mau diadopsi oleh institusi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, supply modelnya itu ditentukan dari S2F model daripada Plan B. Teman-teman bisa follow juga orang ini karena dia mendukung Bitcoin dan memberikan analisa-analisa soal Bitcoin. Dan demand modelnya itu dia ditentukan oleh pertumbuhan daripada jaringan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, semakin banyak orang yang menggunakan jaringan tersebut, maka value-nya itu akan semakin tinggi. Semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin, value daripada Bitcoin akan lebih tinggi lagi. Metcalfe's Law. Sampai sekarang Bitcoin, kalau misalnya dia lebih di atas nilai intrinsiknya ketika bull market, ya, jadi dia akan naik ke atas dibandingkan nilai intrinsiknya di bull market, dan di bawah nilai intrinsiknya ketika di bear market. Ini merupakan game momentum, ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk trading sampai tren ini mencapai semacam capek ya. Jadi ketika dia sudah naik terus turun terus, lama-lama dia akan capek, jadi akan stabil. Tetapi teman-teman harus lihat chart di atas. Dalam beberapa bulan terakhir, harga Bitcoin itu tidak terlalu mengikuti model stock to flow, tetapi dia mengikuti pink line atau demand model. Jadi dia mengikuti yang garis demand ini, ya, garis demand ini. Jadi dia mengatakan bahwa garis demand inilah yang lebih relevan dengan harga Bitcoin sekarang, ya. Mungkin S2F model yang supply punya Plan B itu lebih efektif di masa lalu, tetapi sekarang menurut saya demand curve akan menjadi faktor dominan dari sekarang, ya. Nah, investor institusi sudah membuat model mereka sendiri, dan mereka tahu kapan Bitcoin itu murah atau mahal. Jadi ini teman-teman perlu tahu bahwa institusi itu sudah mempelajari Bitcoin, banyak institusi sudah mempelajari Bitcoin, bukan hanya institusi yang menyatakan kalau mereka membeli Bitcoin, tetapi ada banyak institusi yang tidak kita ketahui juga membeli Bitcoin. Oke, misalnya kalau misalnya demand modelnya itu bilang nilai intrinsik daripada Bitcoin ini itu 50.000 sekarang dan 100.000 2 tahun dari sekarang, maka sekarang harga 30.000 akan kelihatan lebih baik daripada harga 70.000. Ya. Nah, seiring value daripada Bitcoin itu semakin dimengerti oleh makin banyak investor, yang mana menurut saya akan terjadi, orang-orang akan mengerti soal Bitcoin lebih lagi dan lebih lagi, akan lebih banyak akumulasi yang efisien ketika Bitcoin itu diturunkan, ketika Bitcoin itu dump, ya. Jadi investor itu akan mengakumulasi Bitcoin ketika Bitcoin itu dump, dan mereka akan lebih mau untuk mendistribusi, maksudnya menjual ketika Bitcoin itu to the moon, ya. Ingat, harga adalah hal yang kamu bayar dan value adalah hal yang kamu dapat. Dalam ketika awal-awal di Satoshi era, kebanyakan investor hanya mengetahui harganya, tetapi setelah investor itu mengetahui tentang valuasinya, Bitcoin itu akan tidak terlalu sama dengan
awal-awal ya. Jadi ini nggak bisa parabolik lagi seperti awal-awal dan akan sifatnya akan seperti aset yang beresiko yang tradisional. Jadi secara singkat, menurut dia model demand ini itu lebih baik dibandingkan dengan lebih akurat dibandingkan dengan model S2F ini, dan di kedepannya Bitcoin akan lebih stabil dibandingkan dengan dulu yang sangat fluktuatif. Nah, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa tanyakan mengenai saya mengenai Bitcoin supply dan demand model sini kalau misalnya tidak mengerti. Kalau misalnya teman-teman memiliki request mau altcoin apa yang dibahas oleh saya antara fundamental atau technical analysis, itu bisa teman-teman komentar di bawah. Nah, itu saja untuk video kali ini. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.